Saudara-saudari, pada hari ini saya ingin memberi respon kepada satu pertanyaan seorang guru, permintaan seorang guru sekolah rendah yang meminta saya untuk memikirkan, memberikan sebuah renungan tentang bully. Jadi saudara-saudari sekalian, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pastor di sebuah gereja, saya berpikir bahwa untuk saya bercakap tentang case bully, kita perlu tahu, mengerti punca-punca terjadinya bully ini. Dan saya dapati ada 4 perkara yang boleh menyumbang kepada gejala bully. Yang pertama sekali, punca bully boleh terjadi itu karena keluarga. Keluarga adalah di mana rata-rata kita ada di dalam lingkungan itu, dan keluarga itu apabila atau ibu bapak itu apabila kurang memberikan perhatian, kurang bertanya, kurang kebersamaan dengan anak-anak, maka itu salah satu penyumbang anak itu tidak dipeduli, anak itu tidak terpeduli oleh keluarga, dan mungkin boleh menyebabkan mereka terlibat dengan gejala bully. Perkara yang kedua adalah masih di dalam keluarga, keluarga yang berantakan, keluarga yang bermasalah, keluarga yang selalu ada pergaduhan di hadapan anak-anak. Anak-anak mungkin merasa tidak selamat. Anak-anak mungkin merasa benci dan tidak suka dengan situasi yang mereka lihat, apalagi situasi itu terjadi di dalam keluarga mereka sendiri yang melibatkan orang tua mereka sendiri. Di dalam Alkitab berkata, Amsal 29:17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ibu bapak yang ada di luar sana, peranan kita bukan hanya untuk melahirkan anak, bukan hanya membesarkan anak-anak melalui kesibukan kerja yang kita ada, sehingga kan kita mengabaikan masa bersama dengan anak-anak. Kita terus-menerus bekerja untuk mencari duit bagi mereka supaya anak-anak membesar. Itu bukan peranan ibu bapak yang sepenuhnya. Karena Alkitab berkata, kita perlu mendidik anak kita. Mendidik dalam arti kata lain, mendidik ke jalan keagamaan atau mendidik ke arah kerohanian di dalam konteks ini. Karena kita tahu mendidik di sekolah, mendidik ibu bapak juga salah satu peranan kita, tetapi mendidik kerohanian juga menjadi salah satu peranan yang sangat penting, peranan ibu bapak terhadap anak-anak. Di dalam Efesus 6 ayat 4 berkata, dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka di sini jelas bahwa peranan ibu bapak bukan saja mendidik anak-anak mereka di dalam hal keberhasilan atau kejayaan di dalam dunia ini, tetapi juga memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak supaya mereka mendapat nasihat atau didikan kerohanian. Ayat yang seterusnya, Amsal 23:13 berkata, jangan enggan menertibkan anakmu, walaupun dengan rotan, dia tidak akan mati. Ibu bapa, kalau perlu pendisiplinan terhadap sikap anak kita yang meragukan atau sikap anak kita yang tidak sepatutnya, maka kita boleh merutan mereka. Karena dengan merutan mereka itu sebenarnya tidak mungkin seorang atau ibu bapak merutan anaknya sehingga meninggal. Pasti kita berpada-pada di dalam mendidik anak kita. Jadi ini adalah salah satu punca terjadinya bully. Perkara yang kedua adalah yang melibatkan emosi dan pribadi anak itu sendiri atau pribadi seseorang itu sendiri yang akan menjadi punca dia terjerumus di dalam gejala bully. Pembuli biasanya bersikap pemarah, cemburu, merasa diri kuat daripada yang lain. Maka apabila perasaan-perasaan ini ada di dalam seseorang, dia mau menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa, atau boleh jadi jiwa seseorang itu kosong. Dia tidak ada arah tujuan di dalam kehidupan ini. Dia tidak ada satu nasihat yang jelas, satu panduan yang jelas bagaimana menghidupi kehidupan ini dengan cara yang lebih baik.
Di dalam Efesus 4:31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Untuk seseorang itu mengendalikan emosi dan kepribadiannya, perkara-perkara yang tidak sepatutnya ada, perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang sebentar tadi saya sebutkan ini, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu semua harus dibuang daripada pribadi seseorang. Karena kalau itu terus-menerus ada di dalam hati seseorang, maka dia mungkin terjerumus di dalam gejala bully. Jadi ayat yang seterusnya di dalam Amsal 3:31 berkata, janganlah ada iri hati kepada orang yang melakukan kekerasan dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Anak-anak muda atau ibu bapak sekalian, kita perlu mendidik anak-anak kita. Bayangkan kalau kita sebagai ibu bapak mendidik anak kita dengan cara yang seperti ini, kita mengingatkan mereka bahwa anak-anak jangan ikut tabiat yang tidak baik yang diberikan atau yang dilakukan oleh rakan-rakan kamu di sekolah. Hindari perkara-perkara itu. Maka saya percaya bahwa emosi dan kepribadian anak kita dibentuk melalui pembelajaran firman Tuhan atau Alkitab ini sendiri yang diberikan kepada ibu bapak terhadap anak-anak mereka, kepada anak-anak mereka. Maka emosi dan pribadi ini boleh menyebabkan seseorang itu tidak lagi terjerumus di dalam case bully apabila mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Perkara yang ketiga yang mungkin menjadi punca kepada seseorang itu terjerumus dalam gejala bully adalah pengaruh rakan persekitaran dan juga media. Kita melihat bahwa media sosial sekarang banyak. Saya masih ingat waktu umur saya belasan tahun, ada satu video atau film yang begitu menular di kalangan anak-anak muda, yaitu satu kumpulan gangster. Di movie itu film Crow Zero kalau saya tidak silap. Film ini menjadi ikut-ikutan, gangster satu berjumpa dengan gangster yang lain dan memukul. Siapa yang lebih kuat, mereka akan lebih dominan di satu-satu kawasan itu. Dan film ini satu sudut berhasil mempengaruhi keburukan yang ada di dalam film itu, berhasil mempengaruhi anak-anak muda pada waktu itu, dan juga persekitaran dan juga pengaruh rakan ini tidak dapat diabaikan. Karena itu ibu bapak perlu selalu memantau anak-anak dengan siapa mereka terlibat, apa yang mereka lakukan, dan perkara yang seterusnya. Kalau kita perhatikan, persekitaran mereka itu sendiri juga boleh menyebabkan mereka terjerumus di dalam case-case bully. Jadi saudara-saudari sekalian, kita melihat di dalam 1 Korintus 15:33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang jahat. Alkitab melarang kita, Alkitab mengingatkan ibu bapak supaya selalu mengingatkan anak-anak menghindari pergaulan yang jahat atau menghindari pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk itu akan merosakkan anak-anak itu sendiri, akan merosakkan kita sendiri. Perkara yang seterusnya, perkara yang keempat yang boleh menjadi puncak kepada gejala bully adalah mereka tidak mengenal bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Bayangkan kalau kita memberikan mereka kefahaman bahwa setiap manusia, makhluk yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri kita menghina ciptaan Tuhan. Dalam arti kata lain, bagaimana supaya mereka ini terhindar daripada gejala bully? Apabila mereka mengerti, anak-anak kita atau generasi kita mengerti bahwa kita ini ciptaan Tuhan, semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada orang-orang tertentu yang mengatakan, kamu gemuk, kamu gemuk, kamu kurus, kamu hitam. Saudara-saudari sekalian, ini kalau tidak ditegur, ini adalah puncak terjadinya gejala bully kalau diteruskan. Kenapa perkara ini perlu kita memberikan kefahaman kepada anak-anak kita? Karena di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi
Ibu bapak sekalian, kalau kita mendidik anak kita untuk tidak memandang rendah orang lain, karena apabila mereka memandang rendah orang lain, mereka dalam arti kata lain menghina ciptaan Tuhan atau menghina Tuhan sendiri. Kalau ini dapat kita terapkan kepada anak-anak kita, maka anak kita sadar bahwa mereka akan terhindar daripada gejala bully, karena mereka sadar bahwa setiap makhluk yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan, baik dia gemuk, kurus, putih, hitam, dan sebagainya. Kita perlu sadar bahwa kalau kita menghina mereka, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak pandai mencipta, seolah-olah ciptaan Tuhan itu berkekurangan. Jadi, ibu bapak sekalian, kita perlu mengajar anak-anak kita tentang kesamarataan atau kita ini semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan menghina-hina ciptaan Tuhan. Jadi Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari sekalian, ibu bapak yang ada di luar sana, anak-anak muda yang ada di luar sana, Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan melalui Efesus 2 ayat 8 ini untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi, kita semua tahu bahwa apabila kita ada di dalam dunia ini, kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan satu perbuatan yang baik kepada sesama kita, kepada dunia ini, kepada ciptaan Tuhan ini. Jadi, ibu bapak yang ada di luar sana, kesimpulan daripada apa yang saya nyatakan sebentar tadi, ada 4 perkara yang menyebabkan punca terjadinya bully itu. Daripada kesimpulan ini, saya meminta bahwa keluarga yang beriman di luar sana, Anda mampu menghentikan case bully ini apabila kita sebagai keluarga di dalam Tuhan memainkan peranan kita yang sesungguhnya. Kesimpulan yang kedua, persekitaran yang tidak sehat atau pengaruh yang tidak sehat. Kita meminta anak kita, kita menasihati anak kita atau kita sendiri menghindari kebiasaan itu. Perkara yang ketiga, kesadaran tentang perkara yang baik dan jahat membantu kita untuk tidak membuli lagi. Apabila kita diajarkan melalui firman Tuhan bahwa perkara ini jahat, perkara itu tidak baik, maka kita tahu dari perkara itu kita akan terhindar daripada melakukan bully dan seterusnya, membawa kita terhindar daripada terlibat dengan gejala bully. Apabila kita, perkara yang keempat, apabila kita menyadari kita diciptakan Tuhan, maka kita tidak akan membuli sesama kita karena kita ini ciptaan Tuhan. Seperti yang saya sudah nyatakan tadi bahwa apabila kita sadar kita ini ciptaan Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan membuli. Dalam arti kata lain, kita tidak akan memburuk-burukkan ciptaan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak menciptakan kita untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk melakukan kebaikan. Ibu bapak sekalian, mari kita bersama-sama tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Kita didik, kita nasihat anak-anak kita bahwa mereka dilahirkan di dunia ini bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kalau kita melakukan 4 perkara ini di dalam kehidupan kita, kita akan mampu melahirkan generasi-generasi yang akan datang yang lebih baik, yang lebih beriman, yang lebih bersopan santun, yang lebih menghormati Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.